Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta Syariah Webinar Series. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sampai pada saat ini sehingga kita bisa mengikuti webinar pada hari ini. Walaupun dalam keadaan pandemik wabah COVID-19 gitu ya Pak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita terhindar dari segala macam wabah penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Baiklah, pada syariah webinar kali ini telah hadir bersama kita semua yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Andri Sumitra MA, kemudian Bapak Ketua Prodi Magister Perbankan Syariah, Bapak Dr. Sugianto MA, dan Bapak Sekretaris Prodi Magister Perbankan Syariah, ini sekaligus moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Muhammad Arif MA. Lalu yang paling penting di sini yaitu Bapak narasumber kita. Nah, pada hari ini ada dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak luar biasa sekali Pak. Yaitu Bapak Bapak Insinyur Edi Setiadi MSc. Bapak Insinyur Edi Setiadi MSc ini adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah Pusat, MES Pusat. Lalu yang kedua adalah Bapak Amal Hasan. Bapak Amal Hasan merupakan Direktur Dana dan Jasa PT Bank Aceh. Baik, selamat datang Bapak-Bapak semua, Bapak dan Ibu semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Pak, Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Bapak Dekan Febi, sekaligus membuka acara kita, yaitu Syariah Webinar Series 2 dengan tema Unit Usaha Syariah menuju Bank Umum Syariah antara spin-off dan konversi. Nah, acara webinar kita ini adalah kerjasama dari Prodi Magister Perbankan Syariah Febi UIN. Kepada Bapak Dekan Febi, Bapak Dr. Andri Mitra, kami persilahkan dengan segala hormat. Pak Dekan. Assalamualaikum Pak Dekan. Halo, Assalamualaikum Pak Dekan. Mungkin Pak Dekan lagi apa ini ya? Belum ini kali ya? Belum connect ya? Di unmute kali. Iya, masih di unmute kayaknya. Ini masih di mute tuh, masih di mute, harus di unmute. Iya. Assalamualaikum Pak Dekan. Atau oleh host, di unmute-nya oleh host bisa nggak? Dari Pak Sugi mungkin ya yang Pak Sugi ya, Pak Sugi. Hubungi bentar ya. Ya, Pak Sugi. Siap. Saya panggil. Apa tiba-tiba? Oh ya. Oh, oke. Ini lagi ke apa? Maaf Bapak, bentar. Kebetulan beliau tadi di kampus mati lampu, jadi berubah berganti ke HP. Mati listrik Pak.
Untuk apa kita, Pak? Ini yang kedua webinar kita. Yang pertama kemarin kita membincangkan tentang tantangan dan peluang perbankan syariah dan ekonomi syariah di era atau di masa dan pasca pandemi corona. Itu kemarin kebetulan yang dari praktisi dari Bank BNI Syariah. Sambil nunggu Pak Dekan. Sambil menunggu Pak Dekan. Insya Allah, karena kita mau fokus tentang perbankan syariah, ini pada masa akan datang kita akan bahas mungkin terkait dengan fintech kali ya. Fintech di perbankan syariah. Kemudian ada beberapa seri lagi selama kita masih dari rumah dan memanfaatkan hikmah dari pandemi ini, insya Allah. Kita tunggu Pak Dekan, mungkin dia lagi. Ini Pak. Iya, kita tunggu sebentar ya, Bapak-Bapak, Ibu. Mungkin ada kendala sedikit tentang koneksi mungkin. Baik, Pak Arif. Terhadap mungkin PLN. Saya rasa kita ini aja biar dihandle Pak Arif aja langsung diserahkan, nanti langsung. Pak Dekan kita nyusul aja. Ya. Oh iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan koneksi atau apa kepada sama Bapak Dekan, maka langsung aja kita ke pemateri pertama. Saya serahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arif sebagai moderator. Kepada Bapak, kami persilakan Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, waktu, kekuatan yang hari ini masih diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat ya belajar, berdiskusi walaupun dari jarak yang jauh, tapi saya yakin pasti hati kita saling berdekatan ya Pak. Kemudian selawat salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Arif, ya. Pak Dekan sudah masuk Pak Arif. Gimana? Pak Dekan, silakan aja. Pak Dekan sudah masuk, diminta aja beliau langsung. Oh boleh. Iya, kepada Pak Dekan. Baik, kepada Pak Dekan, Febi, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan pembuka di acara kita ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, kita memberikan salam hormat kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Insinyur Edi Setiadi MSc, Sekjen MES Pusat, yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan pilihan UUS menuju Bank Umum Syariah antara spin-off dan konversi. Kemudian salam hormat kita juga dari Bank Aceh, yang nanti akan menyampaikan unit usaha syariah menuju Bank Umum Syariah, belajar dari pengalaman PT Bank Aceh Syariah. Nah, harapan kita mudah-mudahan narasumber kita dua-dua dalam keadaan sehat dan ilmu yang nanti akan di-sharing dalam kegiatan Syariah Webinar Series yang kedua, Magister Perbankan Syariah ini bisa menjadi amal jariah bagi narasumber kita
dan di atas itu semua ilmu ini bisa menjadi sesuatu yang berkontribusi dalam pengembangan sektor ekonomi, terutama perbankan di Indonesia. Tadi Bapak Amal Hasan ya, narasumber kita dari Bank Aceh Syariah. Kemudian kepada Ketua Prodi dan pengelola ada Bapak Dr. Sugianto, ada Bapak Dr. Muhammad Arif, dan Atika Tambusai sebagai moderator, sebagai pembawa acara kita, dan seluruh peserta webinar series pada hari ini. Mudah-mudahan kita yakin dan percaya bahwa diskusi kita hari ini akan menjadi diskusi yang produktif ya. Menjadi diskusi yang produktif karena memang ini diskusi yang beberapa kali sangat banyak diminati karena memang kita punya keterbatasan waktu ya. Kalau saya tidak salah nih sampai 2023 Bank Syariah ini harus menjadi full ya, menjadi bank umum syariah. Nah, oleh karena itu nih di sisi kebijakan, kemudian dari sisi realita ini ada persoalan dan saya kira diskusi hari ini bisa menjadi diskusi yang konstruktif, kontributif dan produktif. Dengan sama-sama membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar series kedua, program studi Magister Perbankan Syariah di Sumatera Utara. Mari sama-sama kita mulai. Bersama dalam kegiatan ini nanti jam 2 dari grup, tapi nanti saya dokumentasi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas kata sambutannya dan pembukaannya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, kebaikan, kelancaran bagi acara kita pada siang yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke acara diskusi kita Syariah Webinar Series dengan tema Unit Usaha Syariah menuju Bank Umum Syariah antara spin-off dan konversi. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita telah mengetahui ya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 68 bahwa bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah setelah 15 tahun ke depan ya sejak berlakunya undang-undang ini yaitu tepatnya tahun 2023, maka wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah tersebut menjadi bank umum syariah. Ya, maka metode spin-off, konversi ya, menjadi pilihan beberapa unit usaha syariah. Namun hal tersebut juga menimbulkan berbagai macam ya kontroversi, kekurangan, kelebihan, peluang dan tantangan ya yang kemudian menjadi permasalahan kita bersama lah untuk mengembangkan kemajuan ekonomi Islam atau ekonomi perbankan syariah ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak kita yang pertama yang sangat itu Pak Insinyur. Ya, Assalamualaikum Pak sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau sekretaris pusat direktur kemudian juga pendidikan beliau ya, Ohio State University US keuangan pedesaan finance. Beliau juga sebagai komisaris independen di Bank Indonesia. Baik, inilah pertama sekali narasumber kita. Kemudian yang kedua ada Bapak Amal Hasan, ya, Bapak Amal Hasan ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak.
Sehat ya Pak Salam ya. dari Aceh untuk semuanya, Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Teman-teman sekalian, beliau adalah Direktur Bang Aceh, Pak ya? Ya, benar. Oke, Aceh Syariah. Bang, oke, baik. Nah, baik teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Maka oleh sebab itu saya langsung saja untuk session pertama ini saya serahkan kepada Bapak Edi, ya. Saya memberikan Ya, jatah nih Pak kepada narasumber kita ini karena waktu kita tidak banyak memang, maksimal nanti insya Allah di jam 3 Pak Mas. Baik. Jadi mungkin sekitar 20 menit lah Baik. untuk satu narasumber Baik. Pak. Nah, jadi kepada Bapak Edi kami persilahkan dulu Pak. Baik, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasulullah bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli. Allah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Pada saat ini kami diundang COVID ya. COVID yang gaya baru sekarang COVID adalah conference on video. Jadi sekarang jadi judul yang bagus, transform dan konversi. Mungkin next, jadi sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya mungkin lihat dulu gambaran secara global dulu seperti apa kondisi global dari industri keuangan syariah di global. Kami persilahkan next. Terus tayangannya. Next, halaman berikutnya. Ya, oke. Nah, halo? ya. Ya. Baik. Oke, Pak Surya. Jadi outline saya nanti akan menyampaikan terkait dengan gimana kondisi keuangan syariah global, kemudian juga secara nasional seperti apa. Nanti baru kita masuk kepada spin-off atau konversi dengan landasan hukum dan persyaratan-persyaratannya. Nanti mungkin kita bisa banyak diskusi di 3 butir yang terakhir. Next, kita akan melihat di tataran global ya. Saya suguhkan di sini dua indikator yang global berikan. Yang pertama adalah dari Islamic Finance Development Report, di mana kita masih dikategorikan sebagai ranking yang ke-10. Ini berdasarkan data 2018, dan kalau tidak salah di 2019 kita masuk ke ranking ke-6 ya untuk dari Islamic Financial Development Report. Apa penilaiannya? Di sini ada 5 hal yang dinilai. Jadi sisi kuantitatifnya, kemudian dari sisi governance-nya, kemudian dari CSR, knowledge, dan awareness. Nah, rupanya kita masih menyisihkan ranking di knowledge. Ya. Jadi kita ada di ranking kedua di knowledge. Apa knowledge itu? Ya tentunya di sini banyaknya prodi-prodi syariah, lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mengeluarkan prodi syariah, dan juga saya kira riset-riset dan sebagainya. Nah, ini menjadikan kita cukup dikenal di global, sehingga kita menjadi urutan kedua. Tapi kita masih punya kelemahan-kelemahan yang perlu didorong untuk bisa kita masuk ke tataran yang lebih tinggi lagi, yaitu di sisi kuantitatif, governance, CSR, dan awareness. Awareness itu yang saya kira penting ya. Kita kalah dengan negara-negara lain, di mana di negara lain kita mereka itu seringkali menyebarkan berita atau mempublikasikan, apakah itu di media massa yang rutin setiap hari di radio, televisi, dan sebagainya mengenai industri keuangan syariah. Nah, kita kurang di sini. Nah, sehingga kita dikategorikan masih urutan ke-6 kalau tidak salah 2019. Next. Nah, saya akan menyampaikan di sini ada indikator lain. Bisa terus lanjut ke caption berikutnya. Mohon dibantu. Next. Ya, halo Pak Sugi. Next. Pak Sugi, mohon dibantu. Di halaman berikutnya. Oh, ya. Oke, nah ini. Ini. Oke, nah di sini kita berdasarkan GIFR ya, jadi Global Islamic Finance Report itu, kita sekarang 2019 itu dinyatakan ke ranking pertama.
Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sebelumnya itu adalah past performance. Kalau ini adalah forward looking. Mengapa kita dikategorikan yang pertama? Karena kita dipandang respon dari pemerintah cukup positif ya, antara lain dengan dibentuknya KNKS sebelumnya, sekarang namanya KNEKS ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini dianggap positif bagi penilaian tersebut, termasuk juga regulator kita juga cukup aktif yang memberikan beberapa aturan-aturan dan sebagainya, termasuk beberapa bank di antara kita di Indonesia juga dikenal di global, antara lain yang Bank Syariah Mandiri misalkan. Bahkan kalau di data yang dari Bankers Report itu, Bank Aceh masuk tuh. Bank Aceh itu masuk salah satu di antaranya the strongest bank juga tuh di situ. Urutan keberapa saya kurang tahu. Nanti mungkin ada datanya bisa disampaikan melalui teman-teman sekretariat MES itu. Nah, kemudian next. Biar 20 menit bisa masuk. Next, bisa dibantu. Ya. Mohon. Lanjut. Oke. Nah, ini yang mengindikasikan, tadi sebelumnya terlihat bahwa data kita ranking ke-9 di kuantitatif ya, secara keuangan. Nah, ini adalah mengenai keuangan nasional kita. Nah, secara nasional ini per Maret 2020, posisi keuangan syariah itu berada pada 8,94% ya porsinya ya secara keseluruhan dibandingkan dengan total keuangan yang ada. Namun yang memberikan kontribusi yang cukup besar sampai 8,94% itu bukan perbankan syariah tapi pasar modal. Dalam hal ini adalah pasar modal syariah, yaitu dengan diterbitkannya sukuk yang terus-menerus diterbitkan oleh pemerintah. Dan sekarang posisinya sudah mencapai 765 triliun. Sementara perbankan syariah per Maret itu 536 triliun. Jadi pangsa 8,94% itu adalah pangsa yang dimotori oleh pasar modal. Nah, berdasarkan master plan yang diajukan atau roadmap keuangan syariah dari KNEKS, diharapkan tahun 2024 itu share ini bisa mencapai 20%. Nah, dengan demikian tentunya berbagai cara dilakukan, termasuk dari perbankan saya kira. Dari perbankan, ya bagaimana caranya untuk bisa mencapai angka yang cukup tinggi dalam share tersebut mengkontribusikan kepada 20% keuangan syariah ke depannya. Nah, sekarang ini betul bahwa dari share perbankan syariah 536,6 triliun itu adalah dari jumlah 14 bus, ya, dari jumlah 20 unit usaha syariah, ya, termasuk di dalamnya. Tidak termasuk 165 BPR tidak masuk dalam ini. Jadi yang terhitung di situ adalah dari BUS dan UUS. Ya. Jadi ada 1.885 kantor cabang yang bangun syariah, termasuk juga dari unit usaha syariah itu juga ada 375 kantor cabang dari 20 UUS. Next. Lanjut, Pak Sugianto. Oke. Nah, ini saya akan menggambarkan di sini kalau kita bicara masalah keuangan syariah itu tentunya di sini tidak hanya perbankan syariah, tadi sudah saya katakan di situ ada perbankan syariah, ada sektor pasar modal syariah, ada juga IKNB syariah. Nah, di IKNB ini yang paling menjadi dominan persentasenya cukup banyak adalah dari asuransi syariah. Jadi asuransi syariah, kemudian ada pembiayaan syariah, ada penjaminan syariah, ada fintech syariah, ada lembaga keuangan mikro syariah, ada juga industri non-bank syariah lainnya seperti ada Pegadaian Syariah, juga ada di sana yang namanya lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang syariah. Nah, jadi beberapa yang syariah, penjaminan syariah juga masuk di situ. Nah, oleh karena itu di sini kelihatan tadi saya sampaikan ada 20 unit usaha syariah, ada 14 bank umum syariah, termasuk salah satu di antaranya yang baru konversi yaitu Bank NTB. Ya, NTB itu yang terakhir, menjadikan jumlah 14. Banyak di antara bank-bank juga yang akan konversi dan spin-off, karena betul nanti juga aturan mainnya akan saya sampaikan berikutnya. Sementara kalau kita bicara masalah pasar modal syariah, ini kontribusinya yang terutama oleh sukuk negara. Kenapa sukuk negara dimasukkan ke sini? Karena beda, kalau saham syariah itu istilahnya LGBT ya, dia terhitung 2 kali. Jadi dia terhitung juga di konvensional dan juga di syariah. Jadi begitu katakanlah misalkan ada semen ya, produksi semen atau semen, pabrik semen mengeluarkan saham, kalau dia dipandang bahwa saham itu adalah tidak menimbulkan atau
berdasarkan kriteria dari syariah masuk syariah, otomatis dia masuk saham syariah. Jadi bisa terhitung 2 kali. Nah, oleh karena itu, yang lebih pas untuk menghitung ini adalah adanya reksadana syariah, suku korporasi, dan juga suku negara. Next. Lanjut. Pak Gianto, boleh dibantu. Lanjut ke caption berikutnya. Ya, Pak Sugi. Jadi kalau di caption berikutnya, saya akan menjelaskan langsung mengenai spin-off atau konversi. Nah, ini ada beberapa bank yang diharapkan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, ya di pasal 69 ayat 1, bisa nggak diteruskan nih? Halo, Pak Sugi. Oh, udah nih Pak. Nah, ini di mana mengharuskan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset. Jadi ada 2 kriteria di sini. Yang pertama adalah bila mana asetnya sudah mencapai 50% dari total nilai aset bank induknya. Jadi katakanlah contoh mana, mau Bank Sumut atau Bank DKI dan sebagainya, bila mana aset dari UUS itu sudah mencapai 50%, nah dia wajib untuk spin off gitu ya. Atau di sini ada kalimat paling lambat 16 Juli 2023 melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS. Tentunya ada berbagai alternatif ya untuk memisahkan menjadi BUS tersebut ya. Jadi bisa melakukan konversi ya. Konversi ini berbagai macam caranya. Ada konversi bank umum konvensional menjadi BUS langsung gitu ya. Ada juga dia mengakuisisi bank konvensional ya, kemudian mengkonversikan menjadi bank syariah. Jadi pola-polanya macam-macam. Paling tidak ada 5 pola di sini sebetulnya kalau boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah memang pendirian dari awal. Contohnya adalah bank muamalat misalkan. Memang dari awal mendirikan bank syariah. Kemudian ada juga yang akuisisi bank konvensional. Kemudian dikonversikan menjadi bank syariah. Contohnya adalah Bank Mandiri pada saat itu mengakuisisi Bank Susila Bakti, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, BSM, kemudian juga Bank Mega juga seperti itu. Jadi mengakuisisi bank konvensional, kemudian dikonversi. Ada juga yang spin-off menjadi BUS, contohnya adalah langsung ini. Tidak mengakuisisi, tapi langsung dia spin-off jadi BUS langsung. Jadi seperti BNI Syariah katakanlah, kemudian juga Bank BJBS Syariah juga seperti itu. Ada juga yang spin-off unit usaha dari BUK dengan merger dengan BUK yang lainnya. Contohnya di sini adalah Bank Syariah Bukopin. Nah ini sama. Jadi merger dulu dengan Bank Kesejahteraan pada saat itu, kemudian dikonversi menjadi unit usaha syariah. Kemudian ada juga yang satu lagi adalah BRI Syariah. Itu juga sama seperti itu. Jadi spin-off dengan mengakuisisi bank konvensional. Terus kemudian ada yang konversi, betul-betul konversi dengan cara mengakuisisi bank umum konvensional. Contohnya adalah Bank BTPN Syariah. BTPN Syariah pada saat itu adalah dia mengakuisisi Bank Purbadanarta di Semarang. Jadi miliknya Pasteur di Semarang diakuisisi, kemudian dikonversikanlah menjadi syariah. Nah, Bank Syariah itulah yang mengambil UUS-nya dari Bank BTPN Syariah. Jadi macam-macam ya. Jadi memang bisa konversi, bisa UUS, juga bisa. Nah, ada satu hal lagi memang. Satu hal lagi, bila mana tidak bisa untuk konversi maupun UUS, spin-off, otomatis akan menjual hak dan kewajibannya kepada bank umum syariah lain. Mempersilahkan bank syariah lain untuk mengakuisisinya. Lanjut. Nah, namun tentunya di sini untuk bisa melaksanakan konversi itu adalah landasan hukumnya. Jadi di sini ada peraturan Bank Indonesia-nya pada tahun 2013, ada juga 2009, kemudian juga di bab khusus mengenai bab 9 mengenai pemisahan unit usaha syariah. Jadi disebutkan di sana yang sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, yaitu 15 tahun paling lambat, dan POJK juga disebutkan yang melakukan penyertaan modal harus memiliki tingkat kesehatan peringkat komposit 1 dan 2. Apa itu penilaian tingkat kesehatan? Yaitu yang dulu dikenal dengan KAMEL. Nah, sekarang itu namanya adalah RBBR, Risk Based Bank Rating, di mana ada kriterianya dari 1 sampai dengan 5. Jadi 1 yang bagus sekali, makin ke bawah makin tidak bagus. Artinya kalau dia punya composite ratingnya 2,
1 atau 2, dia boleh spin off. Tapi kalau dia composite ratingnya 3, dia tidak boleh spin off. Apa landasannya? Karena kita ingin bank yang di spin off itu induknya pun sehat, bagus, sehingga dia melahirkan anak yang bagus. Kalau dia tidak bagus, dikhawatirkan nanti anaknya tidak terpelihara juga. Kira-kira seperti itu ya, ininya rasionalnya. Kemudian ada persyaratan yang berikutnya, ya. Jadi artinya kalau konversi itu dari konvensional menjadi syariah, ini adalah mengacu kepada permodalan ketentuan Bank Umum Syariah, yaitu dengan minimal 1 triliun. Jadi kalau dia 1 triliun adalah bisa langsung laksanakan hal seperti itu ya. Nah kemudian berikutnya di yang terakhir mungkin terakhir saya akan sampaikan di sana next. Nah ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya bagaimana untuk spin off dan bagaimana syarat-syarat untuk konversi. Nah, untuk spin-off syarat-syaratnya tentunya ada izin prinsip, izin usaha, artinya mencabut izin UUS-nya, kemudian mendirikan bank baru. Ya. Dengan modal pendirian, di store itu adalah pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar 500 miliar dan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi 1 triliun. Namun hal ini dengan adanya undang-undang peraturan OJK yang baru, POJK yang baru, sebelumnya. Dengan adanya POJK yang baru, ini diwajibkan kepada seluruh bank yang ada di Indonesia, minimal modal di store itu pada akhir tahun 2020 itu 1 triliun. Sehingga ini juga terkena kepada UUS yang akan spin off. Jadi minimal harus memiliki modal 1 triliun. Jadi tidak lagi paling lambat 10 tahun, tapi harus tahun ini pun juga harus sudah 1 triliun. Jadi modalnya. Artinya kalau modal 1 triliun, berarti dia akan boleh melepaskan anaknya, itu juga ada ketentuannya lagi, di mana maksimal 20% kalau dia ada di buku 2 untuk penyertaan kepada bank lainnya itu 20%, sehingga bank induk itu paling tidak dia harus punya modal di store itu sekitar 5 triliun ya, karena 20%. Jadi 5 triliun sehingga dia bisa melepaskan anaknya atau UUS-nya 1 triliun itu menjadi bank umum syariah. Kemudian juga bus penerima pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio KPM 8%, yaitu tingkat CAR-nya. Jadi begitu dipisahkan itu juga harus memiliki CAR 8%. Nah, terkait dengan NPF-nya, non-performing finance-nya itu bisa di atas 5%, ya, atau melampaui batas maksimum penyaluran dana tadi, tapi wajib dinyelesaikan pada 1 tahun, ya, dalam 1 tahun harus diselesaikan. Nah, kemudian juga berdasarkan POJK yang 36, Bank Umum konvensional yang melakukan penyertaan modal harus memiliki tingkat kesehatan yang saya sampaikan tadi, peringkat komposit 1 atau 2, tidak hanya pada saat penilaian saja, tapi harus 4 periode penilaian berturut-turut. Nah, penilaian tingkat kesehatan atau RBBR di bank di perbankan itu adalah dalam 1 tahun 2 kali. Jadi di bulan Juni dan akhir ya, di Desember itu untuk penilaiannya. Jadi kalau dia misalkan sudah 4 periode penilaian berturut-turut, dia memiliki peringkat komposit 1 atau 2, dia bisa melaksanakan spin-off. Inilah persyaratannya untuk spin-off. Kemudian kalau untuk konversi, itu lebih mudah. Konversi itu lebih mudah, ya hanya izin perubahan kegiatan usaha saja, dan ketentuan mengenai permodalan mengikuti ketentuan Bank Umum Syariah, pemodal minimal 1 triliun tadi. Nah, kira-kira ini persyaratannya untuk spin-off maupun untuk konversi. Jadi macam-macamnya tadi saya sudah sampaikan. Jadi ada yang pola pendirian dari awal, ada akuisisi bank konvensional, ada spin-off menjadi bus, ya, dan sebagainya. Saya kira itu dalam hal ini yang bisa saya sharing kepada rekan-rekan semua, ada pada peserta dari webinar ini, yang mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita bisa lebih banyak yang bisa dibahas. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi pemaparan dari Bapak Edi, ya, mulai dari perkembangan perbankan syariah kita di nasional atau internasional, kemudian juga berbagai macam pola-pola dalam mengakui dalam konversi ataupun spin-off, kemudian juga syarat-syarat telah dijelaskan beliau tadi terkait untuk kita kemudian bank-bank ini mau spin-off seperti apa syarat-syaratnya, dan begitu juga mau yang konversi juga seperti itu.
Baik, kita langsung saja ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Amal Hasan sebagai Direktur Dana dan Jasa PT Bank Aceh Syariah, yang kemudian saya pikir ini adalah satu contoh bukti bank yang sudah konversi ya, dari bank konvensional ke bank syariah. Kepada Bapak kami persilahkan Pak. Bapak Amal Hasan, persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arif, Bapak sekalian, Pak Edi, ini guru kita di ekonomi syariah, dan para peserta audiens semua yang sudah tergabung di dalam forum webinar series Magister Perbankan Syariah ini. Pertama-tama tentu salam dari masyarakat Aceh untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini kita tetap sehat dan kita terhindar dari wabah COVID-19 ini yang masih terus menjadi pandemi dunia. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi, berbagi pengalaman, dan sharing informasi dalam kegiatan ini. Tentu spiritnya adalah bagaimana kita bersama-sama bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, apa yang dipaparkan oleh Pak Edi tadi adalah sudah cukup lengkap, saya kira, tentang isu yang kita diskusikan, apakah mau konversi atau spin-off. Jadi kami lebih kepada mungkin sharing pengalaman, kenapa Bank Aceh itu memilih konversi. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pada awalnya skenario Bank Aceh ini juga sama seperti bank lain. Isu awalnya adalah kita tetap ingin mempertahankan bank konvensional, dan di sisi yang lain pada waktu yang sama kita juga ingin mengembangkan bisnis di sektor perbankan syariahnya. Sehingga di awal kita berjalan dengan dalam dual sistem banking system, di mana kita bentuk unit usaha syariah sebagai media untuk memenuhi opsi-opsi masyarakat terhadap kebutuhan layanan secara syariah. Nah, apa yang terjadi di dalam perjalanannya bahwa di Aceh itu ketika kita menjalankan praktek dual banking system itu terlihat sekali ada sisi-sisi yang memang terkadang secara emosional berbenturan dengan logika rasional nasabah ketika harus memilih antara layanan syariah dalam perspektif secara akidah dengan layanan syariah dalam perspektif muamalah. Nah, ini kami rasakan di lapangan itu sering terjadi berbenturan antara pemahaman dan harapan di sisi masyarakatnya, terutama para nasabah, dan di sisi bisnisnya di dalam konteks korporasi. Gitu. Ada dinamika yang sering muncul ya di lapangan ketika ada satu bank yang sama memiliki dua kegiatan yang berbeda. Mungkin agak spesifik kalau kita berbicara di Aceh, Pak. Ketika kita berbicara Aceh itu adalah identik dengan syariah. Sehingga sangat sulit di Aceh itu kalau kita harus berada pada dua skema bisnis yang konvensional dan syariah. Harapan masyarakat itu adalah syariah itu bisa memberikan nilai yang lebih, yang berbeda daripada layanan yang selama ini disajikan oleh industri konvensional. Nah, tidak jarang juga terkadang karena ada dua bank dengan segmen usaha yang sama, ini juga terjadi benturan-benturan di dalam praktek-praktek di lapangan. Baik itu praktek di sektor pendanaan maupun di sektor pembiayaan. Artinya ada semacam dalam tanda petik
persaingan yang sebetulnya tidak perlu terjadi ketika dua bank ini ingin menunjukkan kinerjanya secara maksimal. Nah, proses Bank Aceh sendiri setelah kita Iya. Halo Pak. Oh, sepertinya terputus jaringan Pak Amal. Amal Hasan. Oh, ya sudah kembali. Ya silakan Pak Amal. Ya Pak Amal. kayaknya ada trouble, Pak. Iya Pak Amik ya, oke. Iya trouble. Oke Pak. Sudah? Oke, Sudah lagi Pak ya. Oke, siap Pak, siap Pak. Jadi 5 di menit, 5 awalnya menit ya, kita Pak. memang merencanakan itu. Ya. Dan secara korporasi itu manajemen sudah mempersiapkan sebetulnya tahapan-tahapan untuk spin-off itu sampai kepada kita harus menyusun apa namanya kelengkapan syarat-syarat administratif, termasuk karena kita bank daerah itu kita sudah mempersiapkan peraturan daerahnya untuk pendirian entitas baru yang bernama Bank Aceh Syariah. Jadi awalnya memang skema spin-off itu menjadi pilihan gitu. Nah, tetapi melihat respon masyarakat setelah kita melakukan beberapa kali survei, baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh akademisi, maupun oleh internal Bank Aceh. Nah, dengan berlakunya peraturan daerah undang-undang pemerintah Aceh yang memberi kewenangan di Aceh itu untuk secara spesifik menerapkan ekonomi syariah. Nah, itu setelah kita lakukan apa namanya survei, ternyata hampir seluruh masyarakat Aceh itu menginginkan segera adanya bank syariah yang bisa menjalankan operasionalnya secara full di Aceh, sehingga penerapan syariat Islam yang sudah lebih awal itu bisa lebih sempurna, dan syariat Islam yang ada di Aceh itu adalah syariat Islam yang kafah, yang menyentuh seluruh sisi kehidupan sosial masyarakat. Nah, perdebatan dan diskusi serta masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai stakeholder, itu akhirnya memberi warna baru kepada para pemangku kepentingan di Aceh, dalam hal ini pemerintah Aceh secara keseluruhan, yang notabene-nya juga pemegang saham. Nah, akhirnya diputuskan pada 2015 itu rencana yang awalnya sudah dirancang untuk spin-off kemudian berubah menjadi konversi. Nah, kita berdiskusi panjang dengan regulator, dengan OJK, dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh, atau kalau di Aceh itu MPU namanya. MPU ya. Ya, Majelis Pemusyawaratan Ulama, yang keseluruh elemen itu mendukung dan mendorong supaya Bank Aceh ini tidak melakukan rencana spin-off, tapi sekaligus saja karena kita syariah ini memang tidak boleh abu-abu Pak prinsipnya. Syariah itu harus jelas ya, kalau syariah ya tinggalkan konvensional. Jangan nanti kita mau mengembangkan syariah tapi kita masih bermain di ranah konvensional. Saya kira ini momentum yang sangat monumental oleh pemerintah Aceh ketika gagasan ini dicanangkan sebagai lonceng pertama untuk membangun ekonomi syariah. Dan kita diberi waktu yang sangat singkat oleh pemerintah ketika itu, hanya diberi waktu 1 tahun untuk seluruh proses dari A sampai Z itu bisa kita lakukan. Alhamdulillah memang mungkin karena ini nawaitu kita adalah ingin membangun kemaslahatan dalam ekonomi umat, ya kita terus terang banyak mendapat dukungan
dorongan dan motivasi dari berbagai pihak, terutama dari regulator. Gitu. Jadi banyak hal yang kita diberi kemudahan-kemudahan sehingga proses konversi yang awalnya ini tidak pernah kita lakukan secara secara dalam skala besar, dan tiba-tiba Bank Aceh memilih resiko itu untuk sekaligus merubah secara total. Ada beberapa konsep yang akhirnya kita tetapkan, Pak. Kenapa kita memilih konversi gitu. Yang pertama pertimbangannya adalah di aspek permodalan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi tadi. Kalau melihat kepada peer group, itu bank daerah rata-rata kan permodalannya masih relatif cukup terbatas, Pak. Jadi rata-rata bank daerah itu bermainnya masih di buku 2, malah ada yang masih di buku 1. Sehingga memang persoalan permodalan ini menjadi poin pertama yang harus dipikirkan oleh matang-matang oleh teman-teman semuanya, khususnya ini bank daerah di seluruh Indonesia dan juga mungkin bank-bank lain yang punya keinginan untuk spin-off atau konversi. Nah, kalau pengalaman berbagi pengalaman dengan apa yang kami lakukan di Aceh, kami menyarankan pilihlah konversi gitu. Yang pertama memang spirit syariahnya lebih kuat dan militansi kita untuk berubah membangun ekonomi syariah ini menjadi total. Kemudian yang kedua dari sisi persyaratan teknis administrasi permodalan sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi secara detail tadi juga kita banyak terbantu. Nah, problem bagi bank daerah adalah yang pertama itu adalah di sektor permodalannya. Ya. Suasana sekarang pemerintah daerah itu akan sangat terkendala ketika harus mengalokasikan sejumlah dana untuk disisihkan menjadi penempatan modal di bank daerah. Nah, modal reguler pun, modal reguler itu kan agak terbatas gitu ya, karena kebutuhan belanja pemerintah juga semakin meningkat. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kita bertahan untuk tetap spin-off, maka ini kan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bagaimana si pemilik atau pemerintah dalam hal ini bisa menyediakan sejumlah dana untuk modal UUS yang akan menjadi BUS. Gitu. Nah, ini tentu secara kualitatifnya juga jumlahnya banyak, dan secara kuantitatifnya jumlahnya juga lumayan besar dan itu pasti butuh proses panjang di pemerintah. Kemudian kualitatifnya juga butuh mekanisme yang berjenjang gitu. Ketika sejumlah dana dialokasikan dengan mekanisme tata kelola keuangan daerah yang agak birokratif. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah jika kita melakukan konversi, maka isunya menjadi sederhana. Gitu. Yang pertama, kita hanya memang tidak ada masalah di permodalan, tidak ada permasalahan juga di portofolio, dan juga tidak ada persoalan di lini bisnis yang kita kembangkan. Gitu. Nah, ketika kita memilih konversi, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seluruh fasilitas layanan yang selama ini tersedia itu akan tetap bisa kita layani, kita berikan pelayanannya secara maksimal kepada nasabah dan stakeholder. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, oke, baik. Dipersingkat, Pak. Pak Amal, dipersingkat. Oke, baik. Oke. Ketika kita konversi, maka kita harus memastikan bahwa konversi dari konvensional ke syariah itu tidak akan menambah beban kepada nasabah dan tidak akan juga mengurangi hak nasabah. Nah, ini concern kita. Karena apa? Ada semacam persepsi di masyarakat bahwa syariah itu idealnya harus berbeda dan lebih secara nilai baik kualitatif ataupun kuantitatif dari yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, makanya kami berkeyakinan apa yang kita pilih untuk melakukan konversi itu adalah pilihan yang tepat dan ini menjadi tolok ukur kemudian ketika secara keseluruhan
capaian kinerja kita sejak kita lakukan konversi yang awalnya dikhawatirkan akan terjadi penurunan-penurunan atau nasabah yang akan tidak mau ikut syariah. Nah, tapi faktanya Bank Aceh sampai sudah 3 tahun kita konversi, pertumbuhan kinerja secara umum itu trennya positif dan meningkat. Nah, sekali lagi di dalam prinsip pilihan untuk melakukan spin-off dan konversi, menjadi 2 bank itu memang baik secara bisnis, tapi di dalam prinsip syariah, saya kira kita memang harus tegas, Pak. Jadi, konversi itu jauh menguntungkan bagi industri badan usahanya sendiri dan bagi industri perbankan syariah secara nasional juga akan berdampak signifikan. Bagaimana kita melihat bahwa komposisi pangsa pasar syariah perbankan syariah kita hampir 2 dekade itu stagnan, tapi begitu Bank Aceh melakukan konversi, angka psikologis itu bisa kita tembus, kemudian diikuti oleh NTB, dan mudah-mudahan nanti bank-bank daerah lain juga ada beberapa yang kita melihat, mendengar ini juga sudah sedang akan berproses memilih konversi. Nah, kami juga pernah berdiskusi dengan teman-teman bank-bank daerah, terutama di wilayah Sumatera, sepertinya semangat dan militansi untuk menentukan sikap menjadi bank syariah ini lebih dominan kepada keinginan untuk konversi. Ini perlu kita dorong, Pak, baik. supaya apa yang kita cita-citakan kita membuat ekonomi Indonesia terutama dan khususnya di daerah kita masing-masing itu bisa berkembang dalam konteks syariah. Saya kira itu nanti mungkin kalau ada diskusi kita dan Pak, kita mengingat waktu itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amal, luar biasa penjelasan dari banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan konversi atau spin-off. Ya, kalau di Aceh saya pikir regulasi, masyarakat, kemudian juga dana, kemudian pasarnya sangat mendukung. Tapi bagaimana kemudian ketika konversi atau spin-off itu dilakukan di daerah-daerah lain yang mungkin tidak sejalan dengan regulasi, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir langsung saja akan kita lakukan diskusi yang saya pikir akan membuat diskusi kita semakin hangat ya, semakin hangat agar tidak mengantuk gitu. Memang kalau puasa-puasa gini, kalau jam segini emang mau tidur ya Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan untuk Bapak Edi ya Pak ya. Pak Edi, ya. Ada pertanyaan untuk pertama ini saya lihat di chat. Silahkan Pak Edi, saya pikir bisa dijawab Pak. Bacakan dulu Arif. Boleh. Oke, siap. Bagaimana menurut Pak Edi wacana yang dari sejak lama bahwa di Indonesia akan membentuk bank BUMN ya? Bank BUMN syariah. Terlepas dari cara pembentukannya Pak. Ini saya tanyakan karena lambatnya peningkatan market share perbankan syariah, Pak. Pertanyaan kedua, Pak, apa penyebab penurunannya performance dari Bank Muamalah Indonesia, Pak? Padahal BMI adalah bank syariah pertama di Indonesia. Ya, kepada Pak Edi, persilakan Pak. Baik. Pertama, saya kira terima kasih. Ini pertanyaannya betul-betul menyentuh sekali, yaitu terkait dengan masalah kondisi perbankan syariah saat ini yang malah kecil lah ya dibandingkan kalau kita lihat negara tetangga kita, Malaysia itu sudah 27% pangsanya, 27%. Kemudian kita lihat juga ke Brunei itu juga sudah cukup besar juga, sekitar 60% syariahnya. Kita juga lihat ke wilayah di Timur Tengah juga sudah cukup besar pangsanya. Bahkan kalau di Sudan saya kira sudah 100% karena syariah semua. Memang ini salah satu di antaranya adalah besarnya size dari aset bank syariah di kita masih kecil.
Nah, memang langkah untuk menjadi peningkatan aset bisa terjadi melalui tadi sudah dikatakan oleh Pak Amal tadi, cepatnya sih betul melalui konversi. Seperti halnya di Malaysia itu ada bank sekelas BRI itu dikonversikan menjadi syariah, sehingga otomatis akan menjadi pangsanya lebih besar. Ada yang seperti itu. Ada juga memang dibiarkan mereka semua berkembang. Contohnya sekarang katakanlah BNI Syariah juga semakin besar, BRI Syariah semakin besar, kemudian juga CIMB Niaga juga sekarang semakin besar dan sebagainya, itu juga bisa. Ya. Contohnya sekarang Bank Buku 3 di kita sekarang udah ada 2 nih, ada Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sudah Buku 3 juga. Artinya dengan modal di store itu sudah di atas 5 triliun ya, itu adalah Bank Buku 3. Nah, itu juga bisa seperti itu langkahnya. Kemudian mungkin bisa saja nanti ke depan ada policy untuk menggabungkan, yang tentunya menggabungkan dalam kepemilikan yang sama. Karena kalau dimiliki oleh berbeda ya pasti mereka juga tidak akan siap untuk memiliki pandangan yang sama antara pemegang saham. Nah, ini juga memberikan warna tersendiri. Jadi, nah masalah bank BUMN atau tidak BUMN itu saya kira itu permasalahan lain, ya. Jadi yang penting dari mereka ini bisa muncul tadi effort untuk meningkatkan size-nya semakin besar. Yang muncul sekarang ini kelihatannya seperti itu, ya. Jadi memang ada wacana yang saat ini kita tunggu saja ya akan menjadi apakah akan digabung ya. Dulu pernah BTN Syariah juga akan digabung dengan BNI Syariah dulu dan sebagainya yang UUS-nya itu juga masih dalam wacana. Tapi kita tidak arah ke sana. Nanti kembali yang kecil ini. Nah, kemudian menyangkut bank muamalat. Bank muamalat sebetulnya bank ini bagus ya. Permasalahannya adalah di sisi permodalannya. Ya, kita tahu persis pemegang sahamnya di sini adalah Islamic Development Bank, di sana ada Bobia Bank sebagai pemilik yang mayoritasnya di sana. Nah, sementara ini kan yang namanya IDB sendiri itu adalah betul merupakan lembaga multinasional ya, internasional ya. Jadi di sini yang saya kira tidak bisa melihat hanya kepada Indonesia saja, karena dia adalah merupakan memberikan bantuan ke seluruhnya. Termasuk dalam rangka COVID ini pun juga IDB memberikan jumlah besar dana juga ke Indonesia ya. Jadi ini kita tidak bisa melihat. Nah, namun dalam proses terakhir kan sudah terjadi penawaran-penawaran oleh pemegang saham yang baru. Nah, kita doakan saja ini Bank Syariah yang pertama itu juga tetap bisa akan memenuhi persyaratan dari OJK untuk bisa dilanjutkan penyelesaiannya oleh pemegang saham yang baru. Nah, ini kita tunggu saja prosesnya. Jadi karena secara proses itulah, kalau kita lihat kemarin baru ada penilaian dari Infobank dan sebagainya, kita sebagai the best bank untuk menawarkan digital dan sebagainya, itu saya kira karena memang masih diminati, loyalitasnya masih cukup tinggi kepada bank muamalat ini. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Edi jawabannya untuk pertanyaan yang pertama ini. Karena ini untuk Pak Edi, saya langsung saja pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Muhammad Arafah. Pertanyaannya antara spin-off dan konversi, yang mana menurut Narsum? Nah, berarti ini dua-dua ini, Pak Edi dan Pak Amal. Okay. Pak Edi, Pak Amal. Menurut Narsum, mudah untuk dijalankan, baik mudah dari segi manajerial sampai ke dana. Ya, ke Pak Amal dulu. Boleh, silakan. Halo, Pak Amal. Halo Pak. Ya, Pak. Iya, Bapak dulu kira-kira ini. Kira-kira dari spin-off ke konversi, tapi singkat saja Pak. Mana yang kira-kira yang mudah dijalankan Pak, dari segi manajerial dan dana? Kalau untuk manajerial, operasional dan pembiayaan itu jauh lebih mudah dengan kita konversi, Pak. Konversi ya Pak. Jadi konversi itu kita hanya yang pertama memaintain portofolio yang ada sambil kita menyempurnakan marketing bisnis kita untuk skim syariahnya. Jadi sangat simpel. Kita ketika menjadi bank syariah secara keseluruhan, maka persoalan-persoalan di dalam pendanaan dan pembiayaan itu tinggal hanya kita kelola portofolio yang ada dengan prinsip-prinsip
dan ketentuan yang menjadi rujukan kita secara syariah. Nah, sisi yang lain itu adalah bagaimana kreativitas kita untuk melakukan marketing trik dalam nuansa syariah yang menjadi brand image. Halo, ya. Ya, kayaknya terputus ini dari Pak Amal. Halo, Pak Amal? Ya baik, mungkin jaringan ya Pak ya, Pak Sugi ya, jaringan ya Pak ya. Halo, Pak Amal? Gimana Pak Sugi? Memang ini Pak ya, jaringan ya? Dilihat apa pertanyaan lain? No? Oke, baik. Atau Pak Edi dulu, ke Pak Edi. Ya. Baik. Maaf karena iya ke Pak Edi saya pikir Pak pertanyaannya apa jawaban untuk pertanyaan Jadi ini. Silakan Pak Edi. Baik. Jadi tadi Pak Ya. Amal sudah menyampaikan, ya tentunya berdasarkan pengalaman Pak Amal sudah mengatakan bahwa Ya. mudah untuk konversi. Namun ada catatannya, saya kira yang saya hanya perlu memberikan catatan. Yang pertama adalah memang pemegang sahamnya harus sepakat. Nah, kita tahu persis yang namanya Bank Pembangunan Daerah yang sekarang ini ada 13 BPD, pemegang sahamnya kan tidak satu. Bahkan ada yang seperti kalau di Jawa Barat itu pemegang sahamnya 33. Ya, karena ada kabupaten, kota, dan sebagainya ya, provinsi. Nah, harus sepakat dulu tentunya itu. Karena jangan sampai nanti kalau tidak sepakat, banknya nggak akan maju-maju nanti. Ya, baik itu konversi maupun juga untuk spin-off. Kemudian juga yang penting lagi adalah masyarakat. Ya, menerima atau tidak masyarakat. Kalau bank tersebut kemudian konversi, spin-off, pilihan mana yang lebih dominan di masyarakat. Kemudian juga nasabah existing. Ya, kita tahu persis kalau misalkan porsinya di dalam banknya itu yang syariah itu katakanlah baru 5% atau baru 10%, berarti yang 90% dari nasabah siap nggak dikonversikan? Ya, bila mana itu akan konversi. Nah, ini beberapa catatan tersebut ya. Jadi kalau dikonversikan ada catatan-catatan itu yang harus disiapkan. Oleh karena itu memang OJK di dalam memberikan perizinan itu tentunya harus punya landasan semacam kajiannya dulu. Jadi ada naskah akademisnya lah, kajiannya seperti apa, apakah ini sudah bisa nanti ke depannya tidak mengganggu kredibilitas syariah ke depannya karena didukung oleh data yang otentik di lapangan seperti apa. Nah, saya kira. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Iya, tadi berarti memang lihat situasi dan kondisi bank itu sendiri ya Pak ya, karena masyarakatnya juga seperti apa, pemegang sahamnya seperti apa, dan tidak bisa mungkin kemudian kita samaratakan dengan kondisi yang ada di Aceh gitu. Baik, Pak Amal sudah bergabung kembali dengan kita ini, Pak Amal. Ya, gimana Pak, ada tambahan tadi untuk pertanyaan yang tadi, atau sudah cukup? Ya, saya kira saya hanya ingin mengatakan bahwa begini. Sedikit aja Pak. Kalau kita berada pada pilihan spin-off, itu di lapangan, terutama Pak ya, khusus kalau untuk bank-bank daerah, itu ada kemungkinan nanti juga persaingan yang tidak sehat antara konvensional dan syariah yang baru dibentuk di spin-off dengan induknya. Ya, ini ada kemungkinan juga nanti akan ada persaingan yang tidak sehat, bahkan mungkin bisa saling kanibal ya. Jadi syariah, isu-isu syariah ini kadang-kadang kan juga bisa disalahartikan atau disalah persepsikan. Nah, sehingga sering nanti di daerah-daerah tertentu ini menjadi sensitif. Jadi makanya kami mengatakan kalau mau memilih yang paling mudah dan paling cepat itulah dilakukan konversi. Oke. Saya kira demikian, Pak. Baik Pak Amal, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Putdi ya, Pak Putdi. Inklusi keuangan syariah sangatlah tertinggal jauh dari keuangan konvensional. Menurut pendapat para pemateri, bagaimana cara mempercepat inklusi keuangan syariah? Ya, Pak Edi, gimana Pak Edi?
Baik, saya kira ini juga salah satu sarana kita untuk menyebarkan pemahaman mengenai industri keuangan syariah ya melalui webinar ini. Dan ini diikuti tidak hanya di Sumatera saja. Saya lihat tadi ada yang dari Kendari juga ikuti dalam webinar ini. Artinya semakin cepat teknologi bisa mengatasi untuk penyebaran informasi, ya ini akan mempercepat juga. Selain tentunya juga di sana adalah bagaimana di sisi pendidikan, ya. Karena kalau kita misalkan SD kenalnya kalau berhubungan dengan bank, apa yang tahu di bank itu ada suku bunga, ada deposito dengan, nah belum kenal apa-apa udah suku bunga misalkan di situ. Nah ini juga harus ada pengenalan sisi edukasi. Jadi bagaimana caranya? Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang lain biasanya MES lakukan juga melalui katakanlah roadshow keuangan syariah ke beberapa daerah. Termasuk saya kira dari Bank Indonesia pun juga sering mengadakan yang namanya FSHAR ya, Festival Ekonomi Syariah dan sebagainya. Ini langkah-langkah yang seperti itu dan mari kita secara bersama-sama sinergi untuk melakukan peningkatan awareness tadi terhadap keuangan syariah itu ya tidak hanya melalui webinar, melalui radio-radio dan sebagainya. Tentunya juga pemerintah daerah juga punya peranan juga saya kira ya dari pemerintah daerah ada untuk menyebarkan mengenai keuangan syariah tadi. Itu mungkin dari saya. Berarti semua aspek harus berperan ya Pak ya? Ya betul. Oke Pak Amal, ada tambahan Pak untuk peningkatan inklusi keuangan syariah? Apa-apa aja yang mungkin, atau yang sudah Bapak lakukan kira-kira di Aceh? Halo Pak Amal? Halo? Oh, kayaknya terputus lagi nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Lanjut saya? Ya, lanjut ya Pak ya. Ke ini pertanyaan Pak Ahmad Pauji ini dari Loksmawe nih ya. Salam Pak Pauzul dari Uminal, Loksmawe dan Mes Loksmawe. Nah, ini Pak Edi dari Mes Loksmawe nih. Nah, ini sangat panjang luar biasa ini pertanyaannya. Sesuai ketentuan yang berlaku, spin-off unit usaha syariah wajib dilakukan maksimal 15 tahun. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 28 tentang Perbankan Syariah atau paling lama pada 2023. Bagaimana dengan Peraturan Konun Nomor 11 Tahun 2008 yang mana Konun ini merupakan tindak lanjut Konun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Konun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019, di mana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan konun ini. Ini paling lama 3 tahun sejak konun ini diberlakukan. Pertanyaannya Pak, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 gugur Pak, kemudian peraturan konun seperti di Aceh tidak dilakukan secara nasional? Oke, ini gimana nih Pak Edi? Saya persilahkan Pak, ini terkait mungkin bagi bank-bank yang belum syariah gitu Pak ya, yang berada di Aceh gitu ya Pak? Kalau di Aceh memang kewajiban otomatis mengikuti peraturan ini ya, konun itu. Jadi sehingga sekarang sudah mempersiapkan, ya, katakanlah Bank Mandiri di sana pun juga ada asetnya berapa triliun akan masuk ke Bank Syariah Mandiri, kemudian juga BNI akan masuk kepada BNI Syariah dan sebagainya, itu akan mengikuti di Aceh. Tapi ini memang tidak bisa diberlakukan secara nasional karena setiap daerah apalagi Aceh punya kekhususan ya, daerah kekhususan sendiri. Istimewa ya Pak. Sendiri itu melakukan hal seperti ini. Jadi itu jawaban dari saya. Oke, baik. Saya ke Pak Amal, silahkan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Yang pertama saya ingin melanjutkan tadi yang masalah inklusi Pak. Boleh. Ini pengalaman yang kami temukan di lapangan sejak 2016 kita lakukan cut off konversi. Itu ternyata memang masalah sosialisasi, edukasi, dan literasi tentang keuangan syariah ini yang memang harus dilakukan secara terintegrasi, Pak. Jadi tidak cukup hanya kita dorong industrinya untuk bersosialisasi, tapi harus ada juga komponen-komponen yang lain, stakeholder yang lain, katakanlah misalnya majelis ulamanya, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya, dari eksekutif dan legislatif, untuk bersinergi. Jadi sosialisasinya memang harus dilakukan secara terstruktur, terukur, dan masif, melibatkan semua pihak. Bahkan kalau kita mau berkaca pada bagaimana proses
sasaran akhir nanti yang menjadi usernya dari perbankan syariah, ini saya kira harus ada political will dari pemerintah untuk mendesain sebuah kurikulum pendidikan dini tentang ekonomi syariah, khususnya tentang perbankan syariah. Jadi kalau sejauh ini kita hanya diperkenalkan tentang syariah ini di tingkat pendidikan akademisi. Nah, jadi untuk mempercepat inklusi itu memang ke depan kita harapkan bersama-sama seluruh stakeholder mensiarkan ini supaya masyarakat tidak setengah-tengah dalam memahami tentang bagaimana syariah ini di dalam prinsip bermuamalah. Nah, yang kedua terkait dengan konon Aceh itu, Pak, tentang lembaga keuangan syariah. Baik. Nah, ini memang sebuah terobosan juga bagi pemerintah Aceh ketika secara sistem diharapkan seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat itu harus berbasis sistem keuangan syariah. Dan ini tidak hanya di perbankan, bahkan di seluruh lembaga keuangan, termasuk koperasi, dan sebagainya. Sejauh ini kita melihat tidak ada satupun industri konvensional di Aceh itu yang merasa terhambat dengan kebijakan itu. Semuanya mengapresiasi dan mendukung. Prosesnya berjalan cukup dinamis dan respon masyarakat juga, ya kami kira apa yang kami lakukan ketika kita melakukan survei preferensi masyarakat, kekhawatiran bahwa akan ditinggalkan oleh nasabah itu ternyata tidak terjadi, Pak. Jadi yakinlah bahwa syariah itu sesuatu yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia secara umum, saya kira. Baik, Pak Amal. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Amal. Ya, saya pikir memang tetap juga ini Pak ya dengan Pak Edi tadi hampir sama memang ya. Nah, semua pihak harus ikut beserta untuk memberikan peningkatan terkait terhadap ekonomi syariah. Namun ya mungkin tetap beda tempat, beda situasi dan kondisi gitu ya Pak ya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rudi Harahap. Assalamualaikum Pak Edi Setiadi. Ya. Kalau Bank Aceh mudah untuk konversi karena masyarakatnya homogen. Namun untuk bank daerah lain yang heterogen, ya benar. Seperti Bank Sumut, Bank DKI dan lain-lain. Apa saran Bapak? Ya, saya ke Pak Edi. Silakan Pak. Betul ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa harus dilakukan kajian dulu ya. Jadi tidak semudah seperti di Aceh ya, karena di Aceh itu adalah drive-nya ya, artinya trigger-nya itu ada di pemerintah. Pemerintah langsung lah yang sebagai pemegang saham lah yang menginginkan untuk konversi ya, di mana didukung juga dalam hal ini adalah oleh DPA ya, Dewan Perwakilan Aceh ya, DPA istilahnya. Nah, karena ada persyaratan memang harus ada istilahnya perda. Ada perda juga yang akan mengubah satu bank itu dari konvensional menjadi syariah. Nah, perda ini harus disepakati oleh tentunya DPR daerah ya, artinya DPRD dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadikan persyaratan. Jadi tidak semudah di Aceh, harus dilihat, dikaji sedemikian rupa. Masyarakat juga menentukan, tadi saya sampaikan, karena di sini tidak hanya dari sisi supply side-nya saja, tapi dari demand side-nya juga. Kalau demand side-nya tidak ada, nanti ke depan bank itu tidak akan diminati juga gitu misalkan. Nah, oleh karena itu saya kira melalui yang namanya KNEKS itu adalah mendorong sektorial. Jadi katakanlah sekarang bagaimana wisata halal digerakkan, kemudian makanan halal digerakkan dan sebagainya. Jangan sampai nanti justru malah yang maju itu adalah di negara-negara di luar kita yang akan mensupport, yang mengimpor kepada kita barang-barang yang halal tadi. Nah, harusnya kita pun juga di dalam negeri domestik juga mengembangkan di sisi demand-nya. Mau tidak mau kalau demand-nya sudah besar pun juga otomatis ya yang namanya bank itu atau industri-industri keuangan atau ekonomi itu adalah istilahnya follow the trade ya. Follow demand-nya sendiri. Kalau demand-nya cukup banyak ya akan bisa ke arah sana juga. Saya kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi.
Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva Ayu Anda, ya. Ibu Eva Ayu Anda ini kayaknya ke Pak Edi lagi ini. Ingin bertanya kepada Pak Edi Setiadi. Tadi ada dijelaskan mengenai syarat spin-off. Di antara ada modal yang disetor, pendirian bus, hasil pemisahan, ditetapkan paling kurang 500 miliar dan wajib ditingkatkan sampai 1 triliun selama 10 tahun setelah izin usaha bus didirikan. Pertanyaannya Pak, bagaimana jika modal yang disetor tidak juga meningkat Pak selama 10 tahun dari 500 miliar menjadi 1 triliun setelah adanya izin usaha bus? Apakah izin usaha bus tersebut akan dicabut Pak? Jadi begini, sekarang ketentuan yang terbaru, ini baru keluar bulan Januari tahun 2020, itu disebutkan bahwa persyaratan untuk seluruh bank nih, tidak hanya bank-bank usul umum syariah atau dalam rangka spin-off, tapi minimal itu harus ada di buku 2, kira-kira seperti itu. Dengan modal yang dimiliki adalah 1 triliun. Dengan demikian ini juga mengikuti. Tidak ada lagi istilahnya 500 miliar lagi, tapi dia mengikuti ketentuan yang terbaru. Jadi harus 1 triliun. Jadi tidak ada lagi nanti menunggu 10 tahun, karena sudah ada aturan yang baru sekarang. POJK yang baru sudah mengatakan seperti itu. Jadi dia harus langsung 1 triliun. Di mana nanti tahun kedua, tahun 2021 harus 2 triliun, dan tahun ketiga harus 3 triliun, seperti itu. Ada lagi sebetulnya bagaimana caranya supaya dia, mungkin ada beberapa pertanyaan di bawahnya, yang terkait dengan kalau dia tidak bisa misalkan satu saat entah itu untuk konversi, entah itu untuk spin-off, tentunya itu bisa dilakukan, artinya istilahnya seperti kalau di koperasi amalgamasi atau merger ya, merger unit-unit usaha syariah tersebut. Katakanlah dari BPD 1, UUS-nya dengan BPD lain dan sebagainya, tapi harus ada istilahnya bank yang akan mengakuisisinya. Katakanlah Bank Aceh misalkan. Bank Aceh lah nanti akan mengakuisisi misalkan UUS di bank mana, UUS di bank mana dan sebagainya. Nah, sehingga itu merupakan bagian dari Bank Aceh. Nah, bisa saja nanti Bank Aceh-nya itu adalah dimiliki ya oleh dari pemegang saham yang ada di bank BPD yang lain. Saya kira itu. Sepanjang tentunya disepakati oleh pemegang sahamnya. Yang saya katakan tadi, kalau di bank swasta seperti CIMB, kemudian Maybank dan sebagainya, itu pemegang sahamnya hanya satu yang besar ya. Udah gitu yang satunya lagi kecil sekali itu ya. Itu mungkin mudah diputuskan. Tapi kalau yang namanya BPD, yang saat ini ada 13 BPD yang harus spin off, nah tentunya ini juga punya effort yang cukup besar juga untuk melakukan hal tersebut. Itu mungkin dari saya. Oke, baik Pak Edi. Gimana nih Pak Sugi? Waktu kita sudah lewat jam 3:05. Apakah kita lanjutkan atau cukup Pak Sugi? Halo? Gimana Pak Amal sama Pak Edi? Apa ini masih ada pertanyaan? Ya Pak Arif. Masih ada. Kalau pertanyaan masih ada, banyak ini. Gimana Pak Amal sama Pak Edi? Saya kira mungkin kalau yang secara detail ada pertanyaan bisa secara umum dijawab oleh saya atau Pak Edi, ya saya kira mungkin 1-2 masih oke lah gitu Pak Edi ya. Ya, silakan. Oke, baik. Berarti 1-2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Ya. Oke Pak. Ya, boleh. Iya, ini luar biasa pertanyaannya panjang-panjang nih Pak. Ini dari Pak Fadli, izin bertanya jika sampai dengan waktu yang ditentukan di Juli 2023 nanti ternyata anak unit usaha syariah yang dipaksa untuk mandiri ini belum bisa memenuhi untuk menjadi mandiri dan sehat, misal karena composite rating tingkat kesehatannya belum baik, tingkat permodalannya pas-pasan, NPF-nya masih tinggi, intinya belum sehat lah. Jika dipaksa malah nanti akan merusak industri perbankan syariah secara keseluruhan. Oke, apakah dimungkinkan untuk mengadendum ya pasal
68 ayat 1 Undang-Undang 21 2018 di adendum klausula jangka waktu 15 tahun ditambah periodenya, atau ada strategi lain selain yang telah disebutkan, misal downgrade menjadi BPRS atau lainnya. Ya, silakan nih Pak Edi. Saya kira ini banyak opsi sebetulnya ya. Artinya banyak opsi, bisa saja katakanlah tadi mengadendum atau undang-undangnya. Tapi itu kan harus melalui proses kepada DPR. Untuk mengajukan undang-undang itu ada dua. Bisa dari pemerintah usulannya, bisa dari DPR. Nah tergantung nanti apakah bisa. Nah sementara kalau untuk proses kepada undang-undang kan harusnya pasti ada masuk ke prolegnas dulu ya. Dijadikan hal yang prioritas atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi yang sudah saya katakan bahwa bisa dikasih kesempatan misalkan bank lain yang ngambil. Ya, artinya bank syariah lain yang akan mengambil, seperti katakanlah di BTPN dulu misalkan. BTPN itu kan diambil oleh Bank Purbadanarta yang dia konversikan dulu misalkan, UUS-nya diambil seperti itu ya. Dalam konteks tapi BTPN ada di atasnya ya. Itu juga bisa. Atau misalkan dulu pernah ada suatu pemikiran di Asbanda ya. Asbanda itu adalah asosiasi bank-bank pembangunan daerah yang akan menggabungkan seluruh UUS yang ada di Indonesia yang belum dia bisa spin off, digabungkan ya, digabungkan, tapi harus tentunya ada yang bank istilahnya bank yang akan mengakuisisinya. Bank mana? Yang tadi saya katakan bisa Bank Aceh, bisa BJB Syariah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi opsinya cukup banyak ya. Jadi untuk mengatasinya, dan tentunya dari regulator pun juga akan sangat berhati-hati ya, karena BPD ini kalau arahnya adalah kepada BPD, tentunya juga harus berkolaborasi juga, berkoordinasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri ya, karena di regulator yang satunya lagi Kementerian Dalam Negeri juga punya peran juga dalam mengarahkan nanti BPD ke depannya akan seperti apa. Saya kira ada hal seperti itu. Mungkin itu saya kira jawaban saya. Baik Pak Edi, berarti memang peran kebijakan-kebijakan ini sangat berperan ya Pak ya, keputusan-keputusan pemerintah, regulasi. Berarti kalau saya bilang politik juga ada nih Pak pengaruhnya Pak. Iya. Ya. Ada juga Pak ya. Betul. Untuk kemudian secara simpel tadi kata Pak Amal tadi ya, kalau misalkan ternyata pemerintah daerahnya sepakat, ya, di mana pemegang sahamnya sepakat, kemudian juga DPRD-nya sepakat karena dialah yang akan membuat perdanya. Iya, benar. Nah, ya itu dengan mudah dikonversikan. Tidak ada isu-isu mengenai tingkat kesehatan, tidak ada isu mengenai permodalan dan sebagainya. Tapi untuk menuju kepada kesepakatan tersebut tentunya kan OJK tidak akan menerima seperti itu saja, tapi harus ada kajiannya. Jadi kajian yang melandasi bahwa bank ini tetap akan sustain ke depannya, bukan sekedar mengkonversi, tapi nanti akhirnya kredibilitas syariahnya akan jatuh, tapi betul-betul untuk ke depannya. Jadi isu konversi atau spin-off, sebenarnya isunya adalah bisnis model yang akan di-run ke depan akan seperti apa. Apalagi zaman sekarang ya, istilahnya dengan industri 4.0 ini, apakah benar sekarang ke depan ini bisnis model akan berubah? Face to face itu mungkin sudah akan berhilang. Penyebaran jumlah kantor pun juga mungkin ke depan akan tidak lagi merupakan indikator untuk besarnya bank. Karena di sana akan melihat nanti berapa kapasitas yang akan dimiliki oleh bank tersebut terkait dengan menceter dana-dana murah misalkan kasa. Melalui apa? Melalui digitalisasi misalkan dan sebagainya. Nah itu juga sangat berperan ke depannya ya. Jadi contohnya saat ini katakanlah ada yang namanya bank Maybank Syariah yang kan ada dua kan, ada Bank Maybank Syariah Indonesia, ada yang Maybank Syariahnya, ada Maybanknya, Bank Maybanknya yang punya UUS dan ini Syariah. Nah sekarang yang satu kan sudah diakuisisi nih, diakuisisi oleh perusahaan apa? Perusahaan fintech ya. Jadi sekarang Net Indonesia, Bank Net Indonesia tuh yang satunya lagi. Nah ini juga terjadi di global sana. Di global sana juga banyak mengakuisisi bank itu adalah dari company-company yang berlandaskan kepada fintech tadi. Nah, inilah dasar utamanya kenapa ada yang namanya POJK mengenai konsolidasi. Ini dimaksudkan adalah tetap harus bank yang besar.
bukan perusahaan fintech yang besar nanti mau akuisisi perbankan, tapi banknya yang besar, sehingga bank sendirilah yang nanti memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dari bank itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Oke, baik Pak Edi, terima kasih. Pak Amal ada tambahan Pak terkait pertanyaan yang tadi? Karena saya pikir kalau di kemarin Bang Aceh itu tidak terlalu sulit ya Pak ya, karena banyak sekali pihak-pihak yang mendukung termasuk mungkin ya kebijakan pemerintah dan masyarakatnya juga. Seperti apa Pak? Ada tambahan Pak? Ya, saya sepakat dengan Pak Edi sampaikan tadi. Memang opsi kita untuk 2023 nanti untuk mengikuti ketentuan tentang pemisahan UUS itu menjadi BUS, ini kan memang sudah menjadi diskusi nasional juga dengan OJK ketika suatu waktu dulu pernah keluar tentang akselerasi. Ya, ada kebijakan akselerasi dari OJK itu tentang bagaimana menghadapi situasi 2023 nanti. Nah, mungkin saya konteksnya hanya bicara di skala bank daerah, bahwa ada juga beberapa opsi secara asosiasi perbankan daerah seluruh Indonesia untuk bagaimana menyikapi kendala-kendala kondisional yang belum mendukung jika UU nanti suatu ketika harus berhadapan dengan ketentuan di tahun 2023. Nah, salah satunya mungkin kalau dari segi permodalan dan dukungan daripada pemilik tidak optimal, nah tentu kita tidak mengharapkan UUS itu ditutup gitu. Nah, tapi setidak-tidaknya Pak Edi tadi sudah sampaikan, kemungkinan akan ada nanti bank-bank yang bisa menjadi lokomotif untuk menggrab apakah dia nanti mungkin semacam merger misalnya antara UUS. Nah, di Sumatera nanti ada misalnya Bank Syariah Sumatera, misalnya katakanlah beberapa BPD yang UUS-nya tidak bisa dikembangkan, nanti mereka bisa merger misalnya katakan UUS di Sumut, mungkin di Lampung, di nanti mereka akan jadi satu. Nanti ada Bank Daerah Syariah misalnya di Sulawesi, mereka juga kalau memang ada kendala dia bisa merger menjadi satu. Tapi ini juga ada persoalan bagaimana nanti di antara para pemegang saham yang dalam tanda petik ini kan juga kepentingan politiknya beda-beda gitu. Iya. Nah, tentu ada proses yang harus dibahas sejak dini sehingga langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi skenario 2023 itu harus memang terukur ya. Nah, satu lagi Pak, kalau memang ini juga menjadi satu keniscayaan yang tidak boleh tidak harus kita lakukan, saya sepakat mungkin tidak kepada mengadendum pasal itu ya, tapi ada juga semacam kebijakan relaksasi dari otoritas, dari regulator tentang menyikapi bagaimana membangun syariah ini tidak dalam konteks menyamakan dia dalam skala bank umum konvensional. Karena size-nya ini kan beda, Pak. Jadi mengembangkan syariah dengan standar internasional sementara bisnisnya, size-nya itu masih terlalu, kita sedang memupuk ini, maka saya kira mungkin perlu juga menjadi perdebatan kita, menjadi bahan diskusi di level nasional, di tataran regulator, apakah dimungkinkan misalnya ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya kita tidak perlu memperpanjang jangka waktu untuk konversi atau untuk pemisahan UUS dengan konven. Tetap pada 2023, tapi ada regulasi-regulasi yang disusun oleh pemerintah tentang bagaimana kita beri kelonggaran-kelonggaran dalam tanda petik tidak pada kondisi yang memaksa bank ini dengan kapitalisasi yang tinggi gitu. Tapi bisnisnya sebetulnya Halo, ya, Pak Amal. Wah, gangguan lagi kayaknya nih Pak. Wah, ya, kembali lagi Pak Amal coba. Ya, saya pikir ini pertanyaan, saya pikir ya. Oke Pak, gimana? Pak Amal?
Ya Pak, saya Ya, kira terakhir, itu Pak dari terakhir Pak, saya. terakhir. Oke, oke. Oke, itu aja Pak. Maaf Pak, Iya. bisa diulang Pak? Oke, itu saja Pak. Sudah cukup. Ya, cukup Pak. Oke, oke, siap. Oke Pak Amal, Pak Edi, saya pikir cukup sekian diskusi kita hari ini. Ya, sangat luar biasa. Sebetulnya emang banyak sekali hal-hal yang bisa dipertanyakan, didiskusikan, tapi memang ya waktu juga, kesempatan juga yang membatasi kita. Nah, intinya memang Bapak Ibu sekalian, cita-cita kita bersama adalah untuk mengembangkan keuangan syariah, ya, termasuk perbankan syariah ini. Ya, kita menginginkan, ya mungkin dalam pikiran kita adalah bank umum syariah, agar dia memang bank itu besar, tetapi tidak semudah mungkin yang kita inginkan, ya. Kemudian banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan, aspek-aspek yang perlu dilakukan, kebijakan, regulasi, masyarakat, ya, kemudian juga pasar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pertimbangan kita bersama. Ya, antara spin-off dan konversi, mana yang kemudian bagus, yang baik, kembali kepada kondisi situasi di mana bank itu berada. Nah, intinya kita menginginkan perbankan syariah terus berkembang. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu secara simpul ya hasil kesimpulan diskusi kita lah pada hari yang berbahagia ini. Saya sebagai moderator mohon pamit, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, ya, kebenaran, kelebihan, kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan dari saya, dari kami. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya. Pada bapak-bapak yang ya tidak semua bisa ya saya absen satu persatu. Ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal. Saya kembalikan kepada Ibu Tika. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Alhamdulillah banyak ilmu pengetahuan dan banyak pengetahuan tentang keuangan syariah, khususnya tentang konversi dan spin-off Bank Umum Syariah yang kita dapat pada hari ini. Baik, sebagai penutup, saya persilakan kepada Bapak Kaprodi Magister Perbankan Syariah, KB UINSU, kepada Bapak Dr. Sugianto MA, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami atas nama Fakultas, terutama Prodi Magister Perbankan Syariah, sangat mengucapkan terima kasih dari narasumber yang luar biasa, Pak Edi Setiadi. Di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan untuk diskusi dengan kita, begitu juga dengan Pak Amal Hasan. Di tengah-tengah kesibukan di mengelola PT Bank Aceh Syariah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang lain, baik dari seluruh Indonesia, ada beberapa tempat ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pada masa-masa akan datang kita berharap memang sebagaimana disampaikan para narasumber dan pertanyaan-pertanyaan muncul, kita berkeinginan Bank Syariah ini menjadi tuan rumah, sesuai dengan tuan rumahnya Indonesia yang mayoritas Muslim, dan ini menjadi tuan rumah untuk bagaimana menjadi pilihan dalam mengelola terutama aktivitas keuangan syariah di negara kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk itu tetap kita lakukan, dan insya Allah kita akan berupaya terus dalam masa ini. Inilah hikmah dari sisi positif dari pandemi, kita dapat berinteraksi walaupun tidak secara fisik, tapi melalui dunia maya ya Pak Edi ya, sudah lama nggak ketemu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama Pak Edi, Pak Amal sebagai narasumber, yang lainnya kami ucapkan terima kasih. Dan kurang mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Amal, Pak Edi. Ya Pak Edi, terima kasih juga Pak Muhammad Arif, Pak Sugi. Assalamualaikum. Selamat Lebaran ya Pak. Terima kasih.